Selamat pagi, perkenalkan nama saya Beben Aprianto Sigiro dengan NIM 2205531071. Di sini saya ingin mempresentasikan proses tekstil dengan dosen pengampu yaitu Prof. Dr. Tejakorda Gede Tirta Nindya, STMT. Saya mengambil sumber buku yang ada di gambar, yaitu Handbook of Manufacturing Process. Yang pertama itu serat tekstil. Serat adalah bahan panjang mirip rambut seperti kawat atau seperti benang yang panjangnya 0,2 in atau 0,5 cm atau lebih dari panjangnya lebih dari 100 kali diameternya. Serat dapat berasal dari tumbuhan, hewan, atau sumber mineral, atau bisa juga bahan sintesis. Serat tekstil adalah serat yang dapat dibuat menjadi kain. Serat alami. Serat yang berasal dari sumber tumbuhan, hewan, dan mineral yang utama adalah kapas, linen, wol, dan sutra. Serat dilepaskan dari kepompong dan kemudian dipintal menjadi benang dalam proses yang disebut drawing. Serat lain yang berasal dari hewan memiliki panjang pendek dan digabungkan serta dipintal bersama untuk membentuk benang sebelum dibuat menjadi kain. Serat buatan dan sintesis. Serat buatan yang digunakan dalam proses pembuatan tekstil berasal dari sumber alami maupun buatan. Sumber alami bisa berupa organik atau anorganik. Bahan organik termasuk yang berasal dari selulosa, tumbuhan, atau karet, dan yang berasal dari polimer buatan. Serat kaca kontinu dibuat dengan menarik kaca cair menjadi diameter yang halus. Ini digunakan dalam tirai dan gorden serta diaplikasikan lain di mana diperlukan ketahanan terhadap api dan kerusakan akibat sinar matahari dan kelembapan. B. Pembuatan benang atau pemintalan. Memetik atau termasuk membuka dan mencampurkan. Ketika serat kapas diproses, kapas mentah dijalankan melalui operasi pemintalan kapas dan kemudian menjadi proses pembersihan sebelum ditekan menjadi bal yang berbentuk persegi panjang. Pencurian kartu adalah proses yang mirip dengan menyisir dan menyikat. Proses ini merapikan gumpalan dan ikatan serat serta menyusunnya dalam arah yang sebagusnya. Menggambar atau merancang atau mencampurkan ulang. Mesin penarik benang memiliki beberapa pasang roll yang didahului oleh sliver. Setiap pasangan roll berikutnya berputar lebih cepat dari pasang roll sebelumnya sehingga sliver ditarik lebih panjang dan lebih tipis saat melewati mesin penarik. C. Menenun. Benang melipat pada dirinya sendiri di ujung setiap peak dan membentuk peak lainnya saat shuttle kembali. Ketika benang di shuttle tertentu habis, alat tenun produksi saat ini memiliki perangkat otomatis yang menukar galungan kosong dengan yang penuh. Menenun dengan alat tenun jacquard. Alat tenun tipe jacquard adalah alat tenun yang metode otomatis dan selektif untuk membuka benang lengsi, yaitu mengangkat benang lengsi tertentu pada setiap siklus alat tenun. Mekanisme ini memungkinkan penggunaan pola pembukaan benang yang bervariasi secara terus-menerus untuk menciptakan pola yang sesuai pada kain tenun. Bisa dilihat gambar berikut adalah alat penitnya. D. Merajut adalah pembuatan kain dan pakaian dengan membentuk serangkai simpul yang saling mengait dalam benang yang berkelanjutan atau sekumpulan benang. Dengan kedua desain, jarum menarik anyaman baru mulai anyaman sebelumnya yang telah mereka pertahankan. Setelah kepala jarum dan anyaman baru melewati anyaman lama dilepaskan. Kain non-woven. Kain non-anyaman adalah kain yang dibuat dengan cara merekatkan atau mengaitkan serat individu yang tersusun secara acak bersama-sama menggunakan bukan dengan menyayangkan benang kontinu. Kain non-anyaman digunakan untuk filter lapisan pakaian, insole sepatu, umbul-umbulan, kain industri, dan bantalan. Metode ini menggunakan peralatan yang meniup serat longgar ke drum yang berlubang. Vakum di dalam drum menyebabkan serat menempelnya pada penumpukan serat terus berlanjut hingga ketebalan yang diinginkan tercapai. Metode kimia termal dan pelarut melibatkan perekat antara serat. Dalam satu metode, serat termoplastik dicampur dengan serat dasar.
Penyelesaian. Proses penyelesaian meliputi berbagai operasi untuk membuat kain tekstil lebih sesuai untuk penggunaannya. Operasi penyelesaian dapat bersifat kimia, mekanik, dan kombinasi keduanya. Persiapan untuk operasi penyelesaian meliputi menghilangkan kotoran dari serat awal dan ketidakteraturan benda asing serta cacat dari tenunan atau rajutan. Kemudian memutihkan kain dengan menghilangkan warna alami serat dan noda dari operasi sebelumnya. Proses ini yang digunakan bervariasi tergantung pada serat yang terlibat, tetapi biasanya merupakan proses kimia yang melibatkan oksidasi. Flocking, pengendapan serat pendek pada permukaan yang dilapisi perekat. Salah satu metode penerapan flocking adalah dengan melemparkan debu serat secara mekanis ke permukaan perekat yang dibuat untuk bergetar. Pemberian bobot adalah proses untuk menambahkan berat dan ketebalan pada kain guna meningkatkan jatuhnya kain dan teksturnya. Perlakuan antisesi dapat diterapkan pada kain yang terbuat dari serat sintetis seperti nilon, akrilik, atau polyester. G. Mewarnai. Warna alami serat tekstil hanya jarang diterima sebagai warna untuk produk tekstil jadi. Pewarnaan melibatkan perendaman serat benang kain atau produk jadi di dalam larutan, biasanya berairan yang mengandung pewarna. Pencetakan terlibat ketika sebuah kain dihiasi dengan pola warna atau beberapa warna. Pembuatan pakaian dan produk jahitan lainnya atau industri jahit. Kategori terbesar dari produk tekstil yang dijahit tetapi alas kaki, produk kulit, pelapis tirai, dan handuk perlengkapan tidur. Penyebaran atau menumpuk dalam operasi produksi. Potongan-potongan individu yang membentuk barang yang akan dijahit tidak dipotong satu persatu dari kain, tetapi dipotong dari tumpukan yang berlapis sebanyak kain. Marking adalah susunan garis besar dari sebuah potongan individu pakaian atau produk lain yang akan dijahit. Memotong atau menebas menggunakan pisau. Pendekatan dasar digunakan dalam memotong tumpukan kain menjadi potongan-potongan dengan ukuran dan bentuk yang sesuai dengan dijahit menjadi produk jadi. Penjahit operasi menjahit dasar dalam produk pengain dan produk tekstil lainnya adalah mesin jahit yang dikendalikan secara manual. Jahitan rantai dibuat oleh elemen seperti kait yang disebut loper yang berada di bawah alas mesin jahit. Ketika jarum dan benang menjangkau kain dan memulai gerakan kembali ke atas, terdapat sedikit kelonggaran pada benang. Di pembuatan karpet dan permadani dan permadani dan karpet Axminster memiliki benang timbunan yang dimasukkan secara mekanis saat menenun dan diikat, tetapi tidak diikat simpul. Membuat karpet dengan teknik tufting adalah metode pembuatan yang sangat umum untuk karpet berbulu. 90% karpet pembuat mobil buatan Amerika dibuat dengan teknik tufting. Membuat karpet rajutan sekaret. Karpet rajut dibuat dengan mesin khusus yang memiliki 3 jet jarum serajut. Membentuk karpet jarum. Karpet ini tidak ditenun kecuali untuk inti kain yang sudah ditenun sebelumnya. Membuat karpet kait. Karpet kait dibuat dengan tangan dan memotong memutar kain wol atau katun yang sudah usang atau kain percaya lainnya menjadi serit tipis dan menariknya. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.